Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pengembangan pribadi konselor, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang konselor sebagai pribadi dan juga konselor sebagai profesi ya. Kita awali dari pendahuluan terlebih dahulu ya. Kualitas pribadi konselor yang merupakan faktor penting yang menentukan jalannya konseling. Jadi walaupun banyak faktor yang kemudian menentukan keefektifan dalam layanan konseling, tapi faktor yang paling penting yaitu adalah kualitas pribadi konselor lah. Tidak hanya ilmu dan juga teknik yang harus dimiliki oleh seorang konselor, mereka juga memiliki kepribadian yang baik, berkualitas, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai seorang konselor, kita tidak hanya dituntut untuk kemudian menguasai ilmu tentang kepekaan, kemudian teknik-teknik tentang bimbingan dan konseling, tapi sebagai seorang konselor harus memiliki pribadi yang baik, berkualitas, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu apalagi ketika kita tahu bahwa yang namanya kualitas pribadi konselor itu merupakan faktor penting dalam layanan ataupun dalam jalannya layanan bimbingan dan konseling ya. Jadi kita sebagai seorang calon konselor mulai sekarang ya harus senantiasa meningkatkan diri, memperbaiki diri ya, melakukan pengembangan diri ya, agar kita senantiasa menjadi konselor yang kemudian memiliki kualitas pribadi yang baik ya. Mumpung masih semester awal ya, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang baik ya, agar nantinya bisa menjadi atau memiliki kualitas pribadi konselor yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara profesional. Jadi karena memang ya pribadi konselor, terus kemudian konselor harus memiliki keahlian, konselor juga harus memiliki keterampilan teknik, maka di dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling harus dilaksanakan secara profesional dan dilakukan oleh seorang yang profesional pula ataupun orang yang memiliki keahlian. Jadi orang yang kemudian tidak memiliki keahlian dalam bimbingan dan konseling ataupun orang yang tidak profesional dalam bimbingan dan konseling itu tidak bisa kemudian melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Lah, sekarang bagaimanakah sosok konselor, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai profesi ya. Sekarang konselor sebagai pribadi ya. Kepribadian seorang konselor juga turut menentukan keberhasilan proses konseling ya. Jadi sekali lagi yang sudah disinggung tadi, bahwa yang namanya kepribadian seorang konselor itu menentukan ya keberhasilan proses konseling ya. Dalam hubungannya dengan faktor kepribadian seorang konselor ya, Kom A yang dikutip oleh Latifun ya mengungkapkan bahwa kepribadian konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata bagi konselor, akan tetapi dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan dalam membantu klien. Jadi kalau kita berbicara tentang pribadi konselor, itu tidak hanya semata-mata istilahnya melekat sebagai pribadi konselor saja ya, diri kita saja sebagai seorang konselor, tapi ternyata pribadi konselor itu juga bisa menjadi sebuah instrumen ya dalam meningkatkan ataupun membantu konseling kita ataupun membantu klien
klien kita. Ternyata kualitas pribadi kita juga bisa membantu dan juga meningkatkan ya kemampuan klien ataupun konseli kita. Maka sekali lagi kita harus senantiasa mengembangkan kepribadian dan juga meningkatkan kepribadian kita sebagai seorang konselor. Nah, dimensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah yang pertama adalah spontanitas ya. Jadi kalian sebagai seorang konselor kepribadian apa yang kemudian harus dimiliki agar kalian menjadi seorang konselor yang memiliki kepribadian yang baik dan juga berkualitas. Yang pertama adalah seorang konselor harus spontanitas, jadi spontan, refleks. Pokoknya ketika ada ada klien yang kemudian membutuhkan bantuan kita, ada konseli yang membutuhkan bantuan kita harus kemudian spontan, senantiasa membantu. Tidak perlu nunggu diperintah, tidak perlu kemudian menunggu dia datang. Pokoknya harus spontan kita bantu ya. Terus yang selanjutnya adalah fleksibilitas ya, fleksibel. Lah, kita sebagai seorang konselor harus memiliki pribadi yang fleksibel. Artinya bahwa istilahnya misalnya dari segi teknik, misalnya kita tahu bahwa di dalam proses bimbingan dan konseling kita mengenal banyak teknik ya, mulai dari psikoanalisis, behavior, humanistik ya, gestalt dan lain sebagainya itu. Lah, kita harus fleksibel terhadap teknik-teknik itu. Tidak boleh kemudian kita kaku. Misalnya kita harus misalnya saya harus menggunakan psikoanalisis, pokoknya kita harus menggunakan gestalt pokoknya. Lah, tidak seperti itu, tapi kita harus fleksibel tergantung bagaimana problem yang kemudian dialami oleh klien. Terus kemudian kita bisa menggunakan teknik-teknik yang kemudian sesuai dengan keadaan konseli itu sendiri ya, fleksibel. Terus yang selanjutnya kita harus fleksibel terhadap masalah yang kemudian dialami oleh konseli. Jadi tidak kemudian kita hanya mengurusi masalah-masalah yang mudah-mudah saja, tapi kita harus bisa membantu seluruh masalah yang kemudian dialami oleh konseli, baik itu masalah yang mungkin kategori ringan, kategori sedang, maupun dalam kategori berat. Ya, kita harus sekali lagi harus fleksibel. Terus yang selanjutnya adalah konsentrasi ya. Dalam rangka membantu konseli, kita sebagai seorang konselor ataupun guru BK, kita harus konsentrasi ya. Jangan dalam konseling jangan kemudian memikirkan yang lain. Jangan sampai dalam pelaksanaan konseling kita raga kita di mana, pikiran kita di mana. Lah, itu jangan sampai. Kita harus fokus dan juga konsen ya. Yang selanjutnya adalah terbuka. Terbuka di sini adalah istilahnya kita harus terbuka pada setiap konseli yang datang. Kita harus terbuka pada setiap komunitas yang datang pada kita, siapapun yang datang, baik itu anak nakal, anak baik, anak setengah baik misalnya, ataupun yang datang kita dari orang Islam sendiri, ataupun dari LGBT bahkan ya, itu kita harus terbuka menerimanya ya. Ataupun yang datang kita adalah istilahnya anak baik, kurang baik dan lain sebagainya, pokoknya kita harus terbuka menerimanya. Yang selanjutnya adalah stabilitas emosi. Jadi kita sebagai seorang konselor harus memiliki emosi yang stabil ya, jangan labil ya. Sebagai seorang harus stabil emosinya sebagai seorang konselor agar kita bisa membantu ya problem yang dialami oleh konseli. Kalau kemudian kita labil, ya gimana kita mau membantu kan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah. Jadi kita sebagai seorang guru BK ataupun konselor, kita harus memiliki keyakinan bahwa konseli yang kita bantu itu memiliki
kemampuan untuk kemudian bisa berubah. Kita nggak boleh pesimis, salah cakai wis akal banget angel kayak nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus memiliki keyakinan bahwa konselor yang kita bantu itu memiliki kemampuan untuk berubah. Yang selanjutnya adalah komitmen pada rasa kemanusiaan. Jadi kalau kita kemudian punya komitmen rasa kemanusiaan, harapannya rasa menolong ya itu akan muncul ya, pribadi penolong kita akan muncul kalau kemudian kita memiliki rasa komitmen kemanusiaan, karena yang kita tolong itu adalah manusia, konseli itu adalah manusia. Yang selanjutnya adalah kemampuan membantu klien atau konseli mengubah lingkungannya ya. Jadi kita sebagai seorang konselor harus mampu ya, tidak hanya mampu membantu konseli ya secara pribadi, tapi kita juga harus mampu ya, dituntut mampu untuk merubah lingkungan konseli itu sendiri. Karena memang apa, yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pribadi konseli. Jadi misalnya kita sudah mampu merubah konseli, tapi kemudian kita belum mampu merubah lingkungan konseli lah, dia khawatirkan dia akan kembali pada masalahnya lah. Oleh karena itu kita juga harus dituntut mampu untuk merubah lingkungan konseli. Yang selanjutnya adalah pengetahuan konselor ya. Kita sebagai seorang guru BK ataupun konselor harus memiliki pengetahuan yang lebih ya, harus tahu berbagai hal ya, karena harapannya selain kita membantu mendengarkan apa ya istilahnya problematika konseli ya, kita harus dituntut untuk memberikan informasi, memberikan saran, memberikan masukan ya, memberikan nasihat ya. Oleh karena itu kita harus mampu menjadi seorang konselor yang serba tahu. Misalnya yang datang konselor kita ingin bingung dengan karirnya, bingung dengan studi lanjutnya, kita harus tahu bagaimana proses menjadi pendaftaran mahasiswa baru, terus kemudian jurusan-jurusan apa saja yang kemudian ada ataupun sesuai dengan konseli lah, itu kita harus tahu itu ya. Terus yang selanjutnya misalnya konseli mengalami masalah keluarga misalnya, nah kita harus tahu tentang kehidupan rumah tangga itu seperti apa, termasuk kalau kemudian kita belum menikah, kita tidak boleh itu kemudian dijadikan alasan bagi kita untuk kemudian tidak menolong ataupun membantu konseli itu sendiri lah. Kita harus sekali lagi, walaupun kita belum menikah, kita dituntut untuk tahu ya tentang kehidupan rumah tangga itu seperti apa. Pokoknya kita dituntut serba tahu. Terus yang selanjutnya adalah totalitas ya, total ya dalam menolong, altruistik tadi ya. Pokoknya apa ya istilahnya, bahkan sampai mengorbankan kepentingan kita lah, itu luar biasanya seorang konselor ya. Terus yang selanjutnya konselor sebagai profesi ya. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Jadi yang namanya profesi itu adalah suatu pekerjaan ya ataupun kegiatan yang memang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi pendidikan dan juga keahlian ya, sehingga banyak orang yang kemudian bekerja tetap sesuai dengan keahliannya. Jadi dengan profesi tersebut nantinya orang akan bekerja sesuai dengan bidangnya dan juga keahliannya, sehingga orang yang kemudian tidak bidang dalam hal itu ya tidak boleh kemudian bekerja dalam bidang itu ya. Bahwa profesi Kenneth Lewin ya mengatakan bahwa profesi adalah menyajikan jasa berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya profesi ya itu dalam rangka menyediakan jasa itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak boleh kemudian orang bukan dari latar belakang BK tapi melakukan layanan BK lah, itu yang tidak boleh ya. Itu namanya melanggar kode etik profesi ya. Terus yang selanjutnya pembentukan
di sini ya yang namanya profesi konselor ya itu ada dua hal yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama, sebagai konselor harus menguasai yang namanya kedua kompetensi, yaitu kompetensi akademik dan juga kompetensi profesional. Nah, di sini kita akan membahas tentang kompetensi akademik terlebih dahulu. Nah, pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata S1 bidang bimbingan dan konseling. Jadi kalian sebagai seorang calon konselor nantinya ya kalian harus menempuh proses pendidikan formal. Nah, sekarang kalian sedang menempuh itu di BKP IAIN Kudus. Jadi nanti setelah kalian lulus ya kalian akan mendapatkan gelar akademik ya sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Lah, harapannya kalian sudah menguasai yang namanya kompetensi akademik ya. Yang selanjutnya adalah kompetensi profesional, merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dengan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan penerapan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikasi profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor atau disingkat KONS ya. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan kompetensi akademik ataupun sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling ya, harapannya kalian bisa melanjutkan ke jenjang kompetensi profesional ya dengan ikut yang namanya pendidikan profesi konselor ataupun PPK ataupun PPGBK ya, pelatihan profesi guru BK. Nah, di sana nanti kompetensi akademik yang telah kalian peroleh dari BKP IAIN Kudus itu kemudian diperdalam lagi ya, diperdalam lagi dalam konteks istilahnya dalam konteks yang berorientasi pada pengalaman dan juga kemampuan praktik. Jadi nanti kurikulumnya itu 90% lebih banyak praktik daripada teori ya. Itu kita sudah paham ya tentang identitas diri dan juga identitas profesi sebagai seorang konselor. Yang selanjutnya kita lanjut ya, seperti apa sih konselor yang efektif ya. Ada beberapa ya hal ini yang membahas tentang konselor yang efektif. Yang pertama adalah konselor yang efektif itu harus terampil untuk menjangkau konselingnya. Jadi dia harus mampu memahami ya konselingnya. Dia harus mampu menjangkau perasaan konselingnya ya itu. Jadi kalau kemudian konselor tidak peka, kemudian tidak terampil menjangkau konseling, lah ini yang kemudian kurang efektif ya dalam pelaksanaan konselingnya. Yang selanjutnya adalah mampu menumbuhkan perasaan percaya, kredibilitas dan keyakinan dalam diri klien ya. Jadi dalam pelaksanaan konseling seorang konselor harus mampu menumbuhkan trust ya, karena konseling tidak akan berjalan efektif kalau antara konselor dan juga konseli tidak saling percaya ya. Kalau antara konselor dan juga konseli tidak kalau konselornya tidak kredibel, kalau kemudian konselornya tidak meyakinkan, lah oleh karena itu harus ditumbuhkan keyakinannya ya, terus kemudian kredibilitas kita harus kemudian dimunculkan ya, agar supaya muncul percaya, muncul keyakinan pada diri konseli terhadap kita sebagai seorang konselor. Kalau mereka sudah percaya, mereka sudah yakin bahwa kita memiliki kredibilitas ya, insya Allah mereka nanti akan mengikuti ya proses konseling yang kita lakukan, sehingga konseling kita bisa efektif. Terus yang selanjutnya adalah mampu menjangkau ke dalam dan keluar. Jadi kita mampu menjangkau pribadi klien, baik itu dalam dirinya maupun dalam luar diri klien itu sendiri. Kita tahu problem dirinya seperti apa, kita juga tahu lingkungan dari
klien ataupun konseli seperti apa. Jadi kita harus serba tahu ya, mampu menjangkaunya. Yang selanjutnya adalah berkeinginan mengkomunikasikan caring ataupun respect kepada konseli ya. Jadi kita sebagai seorang konselor itu harus care ya, harus perhatian, harus respect kepada konseli kita ya. Yang selanjutnya adalah menghormati diri sendiri dan tidak menggunakan konseli sebagai sarana memuaskan kebutuhan sendiri. Jadi kita harus hormat kepada konseli kita ya, jangan sampai kemudian kita memanfaatkan konseli, apalagi kemudian kita sampai melakukan hal-hal yang sifatnya pelecehan dan lain sebagainya, ataupun memanfaatkan konseli lah, itu jangan sampai ya. Kita harus menghormati mereka sebagai konseli kita ya. Pokoknya kita harus menempatkan mereka setinggi-tingginya lah ya. Terus yang selanjutnya adalah memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu yang akan mempunyai makna khusus bagi klien atau konseli. Jadi kita sebagai seorang konselor harus tahu banyak hal, sehingga nanti harapannya konseli yang datang pada kita itu akan mendapatkan informasi, akan mendapatkan alternatif penyelesaian masalah, akan mendapatkan saran, akan mendapat masukan, akan mendapatkan nasihat dari kita, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya dan juga bisa mengoptimalkan potensinya. Misalnya dalam rangka membantu konseli dalam studi lanjut, kita harus tahu jurusan-jurusan di kampus mana apa saja, seperti apa, terus kemudian cara masuk perguruan tinggi seperti apa, terus kemudian pekerjaan itu apa saja ya, terus kemudian yang sesuai dengan keadaan konseli itu pekerjaan apa, kita harus tahu. Terus kemudian konseli yang mengalami masalah keluarga, kita harus tahu kehidupan berumah tangga seperti apa. Terus kemudian kita harus tahu juga pengetahuan agama, agar supaya kita bisa melakukan internalisasi nilai-nilai agama kepada konseli. Jadi pokoknya sebagai seorang konselor harus serba tahu ya. Itu yang selanjutnya adalah dapat memahami tingkah laku konseli tanpa menerapkan value judgment ya. Jadi kita sekali lagi harus memahami ya perilaku dan juga tingkah laku konseli tanpa melakukan judgment. Jadi semua konseli yang datang pada kita harus terbuka menerimanya. Jangan kemudian kita melakukan judgment bahwa dia anak nakal, dia tidak baik, dia jahat dan lain sebagainya. Pokoknya semua harus kita terima, kita bantu ya, kita pahami tingkah lakunya. Terus yang selanjutnya adalah dapat mengidentifikasi pola-pola tingkah laku yang fitting ya, tingkah laku yang merugikan orang lain, dan membantu orang lain mengubah tingkah lakunya menjadi lebih memuaskan. Jadi sebagai seorang konselor ya, kita harus tahu mana perilaku-perilaku yang kemudian bisa merugikan orang lain, dan itu nantinya kita akan bantu menghilangkannya, dan mana tingkah laku yang kemudian tidak merugikan orang lain, nah kita pertahankan. Nah kita harus tahu, sehingga kita bisa membedakan mana kemudian yang harus kita hilangkan, bantu untuk menghilangkan ya, mana yang kemudian harus kita pertahankan dari perilaku konseliter tersebut. Yang selanjutnya adalah terampil membantu konseling untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan bereaksi secara defensif, pertahanan diri terhadap perjalanan siapa saya. Jadi kita harus mampu menggali potensi, menggali apapun yang ada di dalam diri konseli kita ya, agar supaya dia tidak merasa tertutup ya ketika kemudian ditanya siapa saya, tapi harapannya dia bisa terbuka nanti bahwa dia memiliki pribadi yang sekian yang seperti ini, memiliki potensi yang seperti ini, lingkungannya seperti ini, sehingga kemudian dengan cara itulah ya kita bisa kemudian memanfaatkan potensi yang ada pada diri konseli untuk kemudian menyelesaikan masalah yang ada pada diri konseli lah. Itu beberapa
apa ya istilahnya, konselor ya, ciri-ciri konselor yang efektif ya, tolong bisa dicermati lagi, tolong bisa dikaji lagi, dan tolong bisa ditingkatkan lagi. Kalian sebagai seorang calon konselor, harapannya terus menerus menjadi seorang pribadi yang baik, terus menerus melakukan peningkatan diri, terus menerus melakukan pengembangan diri untuk menjadi seorang konselor yang baik ya, untuk menjadi konselor yang memiliki kepribadian yang baik, karena memang kepribadian diri konselor itulah yang kemudian menentukan kesuksesan ataupun efektivitas pelaksanaan konseling. Jadi kita harus senantiasa menjadi pribadi yang baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.